sebuah desa kecil. Warga sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, dan hujan mulai turun. Tapi, yang jatuh bukan hanya air. Dari langit, ribuan ikan hidup berjatuhan ke tanah. Sebagian masih bergerak, menggeliat di aspal dan atap rumah. Suara teriakan dan kekacauan pun pecah. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, ini nyata. Fenomena hujan hewan, salah satu kejadian paling aneh dan tak masuk akal yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Fenomena ini telah terjadi berulang kali di berbagai belahan dunia, Amerika Tengah, Asia, bahkan Eropa. Dan hingga hari ini, sains masih belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Hujan hewan, fenomena misterius yang masih menantang ilmu pengetahuan. Fenomena ini bukan hal baru. Catatan tertulis tentang hujan hewan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tahun 1794, di kota Bath, Inggris, warga melaporkan hujan katak yang mengguyur selama beberapa menit. Di tahun 1873, koran-koran di Kansas, Amerika Serikat, mencatat fenomena Rain of Frogs and Toads di wilayah pedesaan. Dan pada tahun 2005, di Serbia, terjadi hujan katak selama badai musim semi yang kuat. Bahkan di Honduras, fenomena ini sudah menjadi tradisi tahunan. Mereka menyebutnya Lluvia de Peces, hujan ikan, yang terjadi hampir setiap tahun di kota kecil Yoro. Dan anehnya, ikan-ikan ini muncul jauh dari laut. Yang jatuh dari langit bukan hanya ikan atau katak. Pernah dilaporkan juga hujan udang, ular kecil, dan bahkan kelelawar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Para ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini secara ilmiah. Teori yang paling umum adalah fenomena tornado air, atau lebih dikenal dengan nama water spout. Water spout adalah pusaran angin kuat yang terbentuk di atas badan air, seperti laut, danau, atau sungai. Ketika pusaran ini cukup kuat, ia bisa menyedot air beserta isinya, termasuk ikan, katak, atau binatang air lainnya, ke atmosfer. Saat pusaran ini berpindah ke darat dan kekuatannya melemah, isi di dalamnya akan jatuh kembali ke tanah, menyerupai hujan. Namun, ada masalah besar dengan teori ini. 1. Mengapa hanya satu jenis hewan yang turun? Dalam banyak kasus, hujan hanya terdiri dari satu jenis ikan atau katak. Jika waterspout menyedot isi seluruh danau, seharusnya yang jatuh campur-campur, bukan? 2. Mengapa hewan-hewan ini tetap hidup saat jatuh? Beberapa laporan menyebutkan bahwa ikan-ikan masih menggeliat ketika mendarat, padahal seharusnya tekanan udara dan ketinggian sudah cukup untuk membunuh mereka. 3. Mengapa terjadi di tempat yang jauh dari laut atau danau? Seperti kasus di Yoro, Honduras. Kota itu terletak jauh dari pantai dan tidak ada sungai besar yang cukup dalam untuk memiliki ikan-ikan sebanyak itu. Selain itu, ada teori lain yaitu teori alternatif, alam atau supranatural. Karena tidak semua penjelasan ilmiah memuaskan, muncul berbagai teori lain yang lebih kontroversial. 1. Fenomena dimensi atau anomali. Ruang waktu. Beberapa orang percaya bahwa di titik-titik tertentu di bumi, terdapat celah dimensi atau fenomena anomaly point, di mana ruang dan waktu terganggu. Bisa saja hewan-hewan ini secara misterius berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, seolah diteleportasi melalui celah yang tidak kita mengerti. 2. Fenomena Gaia atau alam bertindak. Dalam kepercayaan animistik atau spiritualitas alam, ada anggapan bahwa bumi memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan dirinya. Hujan hewan bisa dianggap sebagai bentuk peringatan atau respons terhadap ketidakseimbangan ekologis atau gangguan manusia terhadap alam. 3. Campur tangan alien atau eksperimen rahasia. Ini mungkin terdengar seperti teori konspirasi, namun cukup populer di kalangan pencinta misteri, bahwa makhluk cerdas, baik dari luar bumi atau eksperimen rahasia pemerintah, sedang melakukan eksperimen cuaca atau biologis. Dan hujan hewan adalah akibat sampah eksperimen yang dibuang begitu saja ke bumi. Kisah dari Yoro, Honduras. Tradisi atau keajaiban. Yang paling menarik adalah kisah dari kota Yoro, Honduras. Di sana,
fenomena Lluvia de Peces terjadi hampir setiap tahun antara bulan Mei dan Juli. Warga kota bahkan merayakannya dengan festival lokal, lengkap dengan tarian dan doa. Ikan-ikan yang jatuh ini bukan berasal dari sungai terdekat. Bahkan banyak yang berasal dari jenis air asin, padahal tidak ada laut dalam radius puluhan kilometer. Beberapa warga lokal percaya ini adalah mukjizat dari seorang pastor suci, yang dulu pernah berdoa agar kota mereka tidak kelaparan, dan ikan-ikan ini adalah jawaban doa dari langit. Ilmuwan dari seluruh dunia telah datang untuk menyelidiki, tapi tidak ada kesimpulan pasti. Sebagian berteori bahwa ikan tersebut hidup di tanah dan muncul saat hujan besar, tapi tidak pernah ditemukan koloni ikan sebelum atau sesudah peristiwa tersebut. Apakah hujan hewan masih terjadi hari ini? Jawabannya, ya. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini masih terus dilaporkan. Contoh, tahun 2010, Australia, hujan ikan di Lajamanu, Northern Territory. Lokasinya lebih dari 500 km dari laut. Tahun 2016, India, hujan ikan selama badai petir di Kerala. Dan di tahun 2021, Texas, Amerika Serikat, ikan kecil jatuh dari langit di beberapa titik kota Texarkana. Setiap kali fenomena ini terjadi, orang-orang terkejut, bingung, bahkan takut. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini jauh lebih aneh dan misterius daripada yang kita bayangkan. Fenomena ini, meskipun terdengar seperti legenda atau kisah rakyat, adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kita memiliki dokumentasi, foto, dan saksi mata. Namun, meskipun sains telah membuat banyak kemajuan, masih ada fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Apakah kita hanya belum menemukan jawabannya? Ataukah memang ada kekuatan yang lebih besar di baliknya? Alam, supranatural, atau sesuatu yang lebih asing dari itu? Satu hal yang pasti, ketika langit gelap dan hujan mulai turun, jangan terlalu yakin itu hanya air. 2. Blood Falls, air terjun berdarah di ujung dunia, fenomena nyata yang masih menyimpan misteri. Ketika langit menurunkan hujan bukan berupa air, tapi ikan. Ketika kabut hitam menelan sebuah kota, dan ketika lautan menggulung dengan warna yang tak pernah dikenal manusia, kita pun bertanya dalam hati, apakah ini sekadar kebetulan atau ada pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta bukan tanpa tujuan. Setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah bagian dari sunnatullah, hukum, dan ketetapannya yang berlaku di langit dan di bumi. Terkadang, manusia dikagetkan oleh fenomena yang tak dapat dijelaskan oleh akal, agar mereka kembali berpikir, merenung, dan mengingat siapa yang sebenarnya berkuasa atas segalanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Quran Surah Fussilat ayat 55. Maka apakah kita akan terus mengingkarinya? Fenomena alam yang ganjil bukan hanya sekadar keajaiban, tapi bisa jadi itu adalah peringatan, atau bahkan rahmat yang tersembunyi. Sebab dalam setiap gemuruh petir, dalam tiap tetes hujan, dan dalam keanehan yang terjadi di bumi, ada tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Saat kita menyaksikan alam bertingkah di luar logika, jangan hanya terperangah, tapi tundukkanlah hati, bertafakurlah, dan kembalilah pada Allah, karena bisa jadi ini adalah bagian dari takdirnya untuk mengingatkan umat manusia sebelum datang waktu yang tak bisa ditunda lagi. Dan pada akhirnya, hanya kepada Allah lah kita kembali. Dia yang maha mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.